wok. Wah, disautin langsung nih. Sebel. Ya, kalau dilihat di jalanan bukan yang seharusnya ya. Kalau ambulans, damkar, saya sih nggak sebel. Oke. Nggak, kalau ambulans kita begini. Betul, bahkan kita kasih jalan ya. Kita kasih jalan. Nah, yang jadi masalah adalah Kalau misalnya itu dipakai oleh ya pribadi lah. orang-orang nggak penting. Itu dia. Selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Di Dua Sisi kembali lagi Arif Adil dan Aditya Nugroho. Betul sekali. Jadi ada isu apa, Pi? Kita bahas dulu. Itu loh tadi itu tadi. Jadi banyak ya sepertinya nih suara masyarakat bergema di media sosial maupun juga di media mainstream. Kayaknya sudah mulai jengah, sudah mulai capek kali ya gitu ya. Kita udah macet-macetan, tiba-tiba dari jauh-jauh dikejot, tut. Kita lihat siapalah yang dikawal ini. Pengawalan. Harapan kan dalam hati misalnya presiden kah? Betul. Atau misalnya menteri kah? Nggak tanya, nggak penting. Bahkan kita nggak tahu ya, bukan nomor kementerian, bukan nomor lembaga, begitu ya. Itu dia. Nah ini gimana solusinya gitu ya? Betul. Nah, Korlantas, Pi. Korlantas ini sudah membekukan sebetulnya penggunaan si totuk wukuk tadi itu. Itu sudah dibekukan. Lagi pula juga ada aturan juga. Dan lagi dievaluasi. Nah, termasuk ada aturannya sebetulnya di pasal 22 tahun di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 maksud kami. Oke, nah tapi pertanyaannya banyak juga toko-toko menjual, betul. Ya kan? Terus juga di lapangan ada juga platnya nggak jelas, tiba-tiba juga menggunakan patwal juga. Betul. Nah, saya juga ingin bertanya malam hari ini juga dengan narasumber nanti. Kalau misalnya ada pembekuan, tapi ada juga klausul katanya dari pukul berapa sampai pukul berapa. Betul. Nah, biar lebih jelas. Ada pembatasan jam begitu ya? Ada pembatasan jam. Biar lebih jelas kita langsung bahas ya teman-teman dan juga pemirsa. Malam hari ini saya ingin mengundang langsung. Boleh, ada siapa? Dari saya ada Mas Sugeng Teguh Santoso. Baik, saya ingin mengundang Pak Muhar Lamadi. Kami persilakan Pak Muhar. Langsung. Ya. Baik, Pak Muhar. Nah, tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu ada Pak Dirgakum, Brigjen Pol Faisal yang bergabung bersama kami ya dari Korlantas. Oke. Yang bergabung bersama kami di via Zoom ya. Pak Dirgakum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arif, Mas Adit. Baik. Rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Baik, Pak Dirgakum, saya langsung aja Pak Dirgakum. Jadi ini menurut Anda gimana dengan pembatasan atau aturan bahkan Korlantas membekukan sementara penggunaan totot wukuk ini? Nah, menurut Anda gimana terhadap penggunaan sirine dan strobo ini? Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhar, selamat malam Pak Muhar, Pak Teguh, kemudian ada Mbak Mira dan Bang tentunya seluruh. Ya, betul. Terima kasih banyak. Jadi kami tentunya dari Korlantas menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bahwa kami selalu diberikan masukan, selalu diberikan saran terkait dengan pelaksanaan tugas anggota khususnya masalah pengawalan. Memang Pak Korlantas sudah mengambil kebijakan bahwa ada pembekuan sementara untuk penggunaan sirine ya, pembekuan untuk penggunaan sirine dan rotator. Jadi bukan pembekuan untuk pengawalan, ya, karena bagaimanapun juga pengawalan itu harus tetap kita laksanakan pada saat situasi-situasi yang urgen. Jadi salah satu contoh hari ini masih ada kegiatan KTT tingkat internasional di Bali, mau tidak mau kita harus lakukan pengawalan. Kemarin di Jakarta juga sama, ada kunjungan dari tamu negara asing dari Cina, kita harus lakukan pengawalan. Kenapa? Karena pengawalan untuk tamu-tamu tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di pasal 134. Ya, jadi kita akan batasi, kita akan kurangi. Kita akan kalau perlu jangan menggunakan sirine atau rotator dan strobo dan sebagainya pada saat melakukan pengawalan. Dan khusus pengawalan-pengawalan yang kendaraan pribadi, perintah daripada Pak Kakor agar diselektif mungkin hanya yang urgensi kita lakukan pengawalan. Gitu Mas. Pak Dir, artinya sekalian saya ingin mengkonfirmasi yang informasi yang beredar adanya pada jam-jam tertentu saja itu tidak benar ya, berarti ya? Ya, jadi memang kita meminta kepada seluruh anggota, bukan hanya di sekitaran Polda Metro, Polda Jabar dan Jawa, tapi seluruh Indonesia, pada saat jam-jam masuk waktu sholat, kemudian ada misalnya kita melewati ada kedukaan dan sebagainya, termasuk juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, agar tidak menggunakan sirine ataupun rotator.
semaksimal mungkin menggunakan public address. Jadi di mobil atau di motor itu ada public address, itu bisa digunakan untuk memberikan himbauan. Mohon maaf, kami minta waktu, kami minta jalan, mohon maaf kami mengganggu. Itu yang akan kita ingatkan. Tapi sekali lagi terima kasih. Ini adalah masukan yang sangat bagus. Artinya kita dari kepolisian juga menilai bahwa masyarakat masih sangat cinta sayang sama kepolisian, khususnya polisi-polisi yang melakukan pengawalan. Baik, Pak Dir, mungkin dapat dijelaskan sedikit kepada masyarakat sebetulnya berdasarkan undang-undangnya yang diperbolehkan sebetulnya menggunakan sirine dan strobo itu yang kendaraan yang seperti apa sih, kendaraan prioritas misalnya, mungkin dapat dijelaskan sekali lagi kepada pemirsa TV One. Silakan Pak Dir. Ya, terima kasih. Jadi penggunaan sirine atau lampu itu diatur dalam pasal 59 ayat 5. Itu ada 3 penggunaan lampu. Yang pertama, untuk lampu warna biru itu digunakan untuk petugas, dalam hal ini kepolisian, dan hampir ini berlaku untuk seluruh polisi di seluruh dunia. Yang kedua, untuk lampu merah itu digunakan untuk petugas kendaraan damkar, kemudian kendaraan ambulans, PMI, termasuk rekan-rekan dari TNI. Kemudian yang ketiga, itu kendaraan yang menggunakan lampu warna kuning digunakan untuk petugas-petugas, baik itu petugas tol maupun petugas-petugas yang ada di jalan, yang sedang memperbaiki jalan, termasuk kendaraan truk yang sumbu lebih dari 3 sumbu dan juga membawa barang-barang yang berbahaya itu warna kuning. Artinya harus hati-hati. Ini 3 ini saja, Mas, yang diatur dalam undang-undang. Baik. Baik, terima kasih Pak Dirgakum. Saya ingin melanjutkan dialog kita dengan narasumber yang di studio nih, Pak Dir. Saya ingin ke izin duluan ya, Silakan. Enggak, saya harus berpisah dengan soalnya malam hari ini. Diharuskan gitu, Pak Sugeng. Supaya dua sisinya kelihatan, Bang Sugeng. Pak Sugeng. Berantem kan? Jangan. Pak Sugeng, pernyataan dari Dirgakum Korlantas Polri tadi bisa diterima atau ini abu-abu, masih wilayah abu-abu menurut Pak Sugeng? Kan tadi kalau saya lihat kan 2 kata penting. 2 kata penting ya. Pembatasan dan penertiban ya. Kalau pembatasan kan berarti ada sebetulnya yang di dalam ketentuan undang-undang itu boleh, tapi kemudian dibatasi nih. Ya, kalau penertiban memang yang betul-betul dia tidak berwenang ya. Kalau anggota polisi biasa, kemudian orang yang sok-sokan harus ditertibkan, diberi sanksi ya. Nah, fenomena ini klop dengan situasi masyarakat sekarang yang penuh tekanan ya. Kemudian intimidasi dari suara belakang itu mengintimidasi loh. Dan ada 3 kata yang menurut saya harus didengarkan. Intimidasi itu kesannya kayak minggir lu. Iya, kita jadi terintimidasi tuh dengan suara ya. Itu menimbulkan perasaan 3 kata nih. Arogan, ya, segregasi dan diskriminasi. Gitu ya. Arogansi kan kesombongan, mau ditunjukkan ya. Kita belum tahu yang di belakang ini siapa gitu. Iya, tapi bunyi udah kedengeran tuh. Bunyi kedengeran karena juga masyarakat paham bahwa ini mungkin ada kepentingan yang mendesak atau memang diperbolehkan. Tapi begitu dia nyingkir, ternyata bukan. Iya. Ya kan misuh-misuh kalau orang Jawa bilang tuh ya. Arogan nih ya. Kemudian segregasi. Kok kita dikelompok-kelompokkan, masyarakat ini dikelompok-kelompokkan karena dia mungkin lebih kuasa, lebih berwenang, sehingga fasilitasnya lebih. Padahal itu yang bunyi-bunyi kendaraan juga uang kita juga tuh, jangan-jangan. Bisa jadi. Iya kan? Ya. Kalau itu alatnya dibeli dari APBN atau APBD. Iya dong. Tapi kalau misalnya ternyata ini orang-orang khusus karena dia punya duit dan jaringan di polisi dia misalnya dapat kedekatan akses dengan polisi, bahkan nomor polisi dipakai gitu ya. Padahal dia nggak berseragam. Bukan polisi. Ya? Dan praktiknya di lapangan banyak, Pak Sugeng. Banyak terjadi sampai ditangkap kan tuh yang oleh anaknya Pak mantan Kapolri yang naik ke puncak ya. Kemudian ada yang bisa difoto seorang pengusaha Ini kan yang membuat orang semakin kesel. Nah ini saya lihat ditangkap oleh Pak Kakor Lantas nih. Fenomena situasi ini. Karena kalau dibilang diskriminatif yang diminta bertanggung jawab itu pemerintah, dalam hal ini polisi. Betul. Ya. Jadi ditangkap di tengah tekanan seperti ini, sensitivitasnya tinggi. Betul. Menurut saya cocok lah ya dengan istilah pembatasan dan penertiban. Tapi kalau pengawalan memang perlu. Ya, perlu pengawalannya untuk keamanan tamu-tamu VIP ya. Misalnya kemudian juga pengawalan
pejabat negara ya, tapi tidak semua loh ya. Kayak anggota DPR tuh tidak perlu. Nggak perlu ya? Nggak Pimpinannya perlu. saja ya? Pimpinannya, lembaganya. Kalau anggota DPR Menteri, itu menteri. namanya arogan. Ya. Oke. Jangan sampai lagi. Menteri ya, menteri Baik, saya baik. tadi ditanya, saya lihat katanya tidak ada ya menteri ya, tidak ada menteri, paling pimpinannya ya. Jadi ya menteri nggak perlu juga, datanglah kau lebih awal kalau ada rapat ya. Baik. Datang lebih cepat gitu ya? Iya. Ya saya aja malam ini nih siarannya jam 8 datang dari jam 3 jam 4 loh. Iya. Sudah datang ya? Iya, karena Oke. saya bukan menteri sih. Iya, iya, iya. Dapat insentif ya tambahan. Baik. Saya ingin ke Pak Muhar. Begitu Pak Muhar,